Suatu hari seekor kumbang kecil berwarna coklat sedang merangkak di sepanjang dinding, ketika seekor tikus abu-abu besar berlari keluar dari lubang di dinding. Ia memandang ke bawah dengan pandangan mencemooh ke arah kumbang kecil itu. Dia berkata kepada kumbang, "Betapa lambatnya kamu merangkak. Kamu tidak akan pernah sampai kemanapun di dunia ini. Lihat saja aku dan lihat seberapa cepat aku bisa berlari." Tikus abu-abu besar itu berlari ke ujung dinding, berputar, dan kembali ke tempat di mana kumbang kecil itu perlahan-lahan merangkak, hanya dalam jarak yang sangat dekat dari tempat tikus itu meninggalkannya. "Tidakkah kamu berharap bisa berlari seperti itu?" kata tikus abu-abu besar kepada kumbang kecil berwarna coklat. "Kau memang pelari yang cepat," jawab si kumbang alis kecil dengan sopan. Ibunya telah mengajarinya untuk selalu bersikap sopan, dan sering mengatakan kepadanya bahwa kumbang yang sangat sopan tidak pernah menyombongkan prestasinya sendiri. Kumbang coklat kecil tidak pernah menyombongkan diri tentang hal-hal yang bisa dia lakukan. Seekor burung nuri berwarna hijau cerah dan emas, di pohon mangga di atas dinding mendengar percakapan itu. "Bagaimana kamu ingin balapan dengan kumbang?" dia bertanya pada tikus abu-abu besar. "Saya tinggal bersebelahan dengan penjahit burung," tambahnya. "Dan untuk membuat perlombaan ini menarik, saya akan menawarkan cout berwarna cerah sebagai hadiah kepada orang yang memenangkan perlombaan. Kamu boleh memilih warna apapun yang kamu suka, dan aku akan membuatnya sesuai pesanan. Aku ingin mantel kuning dengan garis-garis seperti harimau," kata tikus abu-abu besar, sambil melihat dari balik bahunya ke arah kumbang kurus itu. Dia melihat si abu-abu seolah dia sedang mengagumi mantel barunya. "Aku juga ingin mantel baru yang cantik dan berwarna cerah," kata si kumbang coklat kecil. Tikus abu-abu besar itu tertawa panjang dan keras, hingga sisi tubuh abu-abunya yang kurus bergetar. "Wah, kamu berbicara seolah-olah kamu berpikir kamu punya peluang untuk memenangkan perlombaan," katanya ketika dia bisa berbicara. Burung beo berwarna hijau cerah dan emas memasang pohon palem kerajaan di puncak tebing sebagai tujuan perlombaan. Dia memberi isyarat untuk memulai, dan kemudian dia terbang menuju pohon palem kerajaan untuk menyaksikan akhir perlombaan. Tikus abu-abu besar itu berlari secepat yang dia bisa, kemudian dia berpikir betapa lelahnya dia. "Apa gunanya terburu-buru?" dia berkata pada dirinya sendiri. "Kumbang coklat kecil tidak mungkin menang. Jika saya balapan dengan seseorang yang benar-benar bisa berlari, maka situasinya akan sangat berbeda." Kemudian dia mulai berlari lebih lambat, namun setiap kali jantungnya berdetak ia berkata, "Cepat!" Tikus abu-abu besar itu memutuskan bahwa yang terbaik adalah menuruti suara kecil di dalam hatinya, jadi dia bergegas secepat dia bisa. Ketika dia sampai di pohon palem kerajaan di puncak tebing, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ada kumbang kecil berwarna coklat yang duduk dengan tenang di samping burung beo hijau cerah dan emas. Tikus abu-abu besar itu belum pernah begitu terkejut sepanjang hidupnya. "Bagaimana kamu bisa berlari cukup cepat untuk sampai ke sini secepat ini?"
dia bertanya pada kumbang coklat kecil. Begitu dia bisa mengatur napas. Kumbang coklat kecil itu mengeluarkan sayap kecil dari sisi tubuhnya. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya harus berlari untuk memenangkan perlombaan, jawabnya, jadi saya malah terbang. Aku tidak tahu kamu bisa terbang, kata tikus abu-abu besar dengan suara pelan. Setelah ini, kata burung nuri berwarna hijau cerah dan emas, jangan pernah menilai siapapun hanya dari penampilannya saja. Anda tidak pernah tahu seberapa sering, atau di mana Anda bisa menemukan sayap yang tersembunyi. Anda telah kehilangan hadiahnya. Sampai hari ini, bahkan di mana bunga, burung, binatang dan serangga mempunyai warna yang sangat indah, tikus tersebut mengenakan bulu polos berwarna abu-abu kusam. Kemudian burung beo itu menoleh ke arah kumbang kecil berwarna coklat yang menunggu dengan tenang di sampingnya. "Kamu ingin mantel barumu berwarna apa?" tanya beo. Kumbang kecil berwarna coklat itu memandang ke arah burung beo hijau cerah dan emas, ke pohon palem hijau dan emas di atas kepala mereka, ke mangga hijau dengan rona emas di pipinya yang tergeletak di tanah di bawah pohon mangga, di bawah sinar matahari keemasan di perbukitan hijau di kejauhan. "Saya memilih mantel berwarna hijau dan emas," katanya. Sejak hari itu hingga sekarang, kumbang telah memakai lapisan hijau dengan lampu emas di atasnya. Selama bertahun-tahun, kumbang-kumbang sangat bangga memakai mantel berwarna hijau dan emas, seperti milik kumbang yang berpacu dengan tikus. Lalu, pada suatu ketika, ada seekor kumbang kecil yang merasa tidak puas dengan bulunya yang berwarna hijau dan emas. Dia menatap langit biru dan laut biru dan berharap dia memakai mantel biru sebagai gantinya. Saking banyaknya ia membicarakannya hingga akhirnya ibunya membawanya ke burung beo yang tinggal di sebelah burung penjahit. "Kamu boleh mengganti mantelmu dengan yang biru," kata burung beo, "tetapi jika kamu menggantinya, kamu harus mengorbankan sesuatu." "Oh, dengan senang hati aku akan menyerahkan apapun kalau saja aku bisa memiliki mantel biru, bukannya mantel hijau dan emas," kata kumbang kecil yang merasa tidak puas. Ketika dia menerima mantel barunya, dia pikir itu sangat indah. Warnanya biru indah dan memiliki cahaya putih keperakan di atasnya seperti cahaya bintang. Namun ketika dia memakainya, dia menemukan bahwa itu tidak sekeras yang hijau dan emas. Sejak saat itu hingga sekarang, bulu kumbang biru tidak lagi keras dan kokoh. Sejak kumbang kecil itu mengenakan mantel biru barunya, dia tidak pernah tumbuh lagi. Sejak saat itu hingga saat ini, ukuran kumbang biru jauh lebih kecil dibandingkan kumbang hijau dan emas.